Swastiastu. Selamat sore pada Ibu dosen sebagai narasumber, kemudian Ibu Guru Pamong yang juga sebagai narasumber. Pada saat teaching tadi pagi, ada beberapa masukan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama dari Ibu dosen, yaitu agar diberikan video singkat ya mengenai cara mengidentifikasi masalah. Terima kasih Ibu atas masukannya, benar sekali. Untuk dapat mengidentifikasi masalah tentunya siswa harus diberikan cara atau langkah-langkah untuk menemukan, karena model yang saya gunakan di sini adalah model discovery learning. Artinya siswa masih dituntun diberikan stimulus-stimulus seperti itu. Terima kasih masukannya Ibu. Nanti bisa menjadi masukan untuk langkah selanjutnya untuk Tiang. Terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi Tiang belum menyebutkan percobaan dengan tali senar yang berbeda. Sempat yang Ibu menyebutkan, yaitu senar 1 yang ukurannya lebih tipis, kemudian diameternya lebih tipis, kemudian senar 2 yang lebih di atas, diameternya lebih besar, seperti itu. Mungkin agar lebih tepatnya bisa diberikan video Ibu nih, yang bisa nanti buatkan video yang langsung merekam diri sendiri, yang mana namanya senar 1, yang mana senar 2, dan sampai dengan senar 6, di mana ukuran senar 1, senar 2, senar 3, sampai senar 6 itu diameternya berbeda-beda. Ini masukannya, terima kasih banyak kepada Ibu dosen. Kemudian untuk masukan yang dari Ibu Guru Pamong, Ibu Khairunisa, benar sekali. Di sini Tiang diberikan masukan dalam proses pembelajaran lebih baik meminta siswa untuk mencari informasi mengenai diameter senar gitar, bukan guru yang memberikan informasi. Ya, benar sekali. Begini Ibu nih, terima kasih. Tadi sesuai dengan saran dari Ibu dosen, juga dari Ibu Agung, tadi agar diberikan video stimulus yang mana merupakan senar 1 yang diameternya lebih kecil, kemudian senar 2 diameternya agak lebih besar. Nanti lebih baik mungkin nanti Tiang akan memberikan video saja, seperti itu Ibu nih. Kemudian penulisan kata yang diambil dari bahasa daerah ditebalkan sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Nih, benar sekali Ibu. Yang tadi pada saat presentasi sempat juga menegaskan kata penting itu Ibu nih. Penting ini dalam artian nama alat musiknya, bukan maksudnya alat musik ini penting, tapi nama ya. Jadi nanti dalam langkah selanjutnya mungkin yang akan bold ya, penulisan kata penting itu artinya penting itu merupakan nama dari alat musik tersebut. Kemudian masukan kedua dari Ibu Khairunisa selaku Guru Pamong, mengingat tidak semua siswa bisa bermain gitar, walaupun nantinya langkah praktikum pada LKPD diperjelas, maka tetap siswa tidak akan bisa melakukannya. Lebih baik meminta siswa yang mampu bermain gitar untuk mempraktekannya, teman yang lain mengamati, tidak perlu kelompok kecil atau dengan memberikan video mengenai orang yang sedang menyetem atau memainkan gitar. Berarti niki searah dengan masukan dari Ibu dosen nih. Benar sekali, terima kasih masukannya Ibu selaku Guru Pamong dan juga Ibu dosen. Mungkin ini bisa menjadi penyempurnaan dari perangkat yang saya buat dalam pelaksanaan proses pembelajaran nantinya. Ini saja yang bisa Tiang laporkan kepada Ibu dosen serta Ibu Guru Pamong.
selaku narasumber pada kesempatan hari ini. Yang tutup Temu Kurang Santi. Om Santi 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 Om. Teachingnya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Bapak ulang ya. Pagi Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi. Pak. Iya, harus semangat ya. Selamat pagi. Dijawab dengan apalagi di pagi hari ini harus dijawab dengan semangat ya anak ya. Baik, bertemu lagi dengan Bapak untuk pelajaran IPA. Ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai getaran juga ya untuk pelajaran IPA-nya. Untuk memulai pembelajaran di awal ini kita awali dengan berdoa ya dulu ya. Nah, sebelum berdoa, Bapak ingin tanya dulu bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Baik Baik. Bapak berharap dan berdoa semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah ya, karena atau pandemi COVID ini masih ada ya anak-anak, tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, selanjutnya Bapak untuk memulai pembelajaran akan meminta kepada kalian untuk berdoa dulu ya sebagai sikap spiritual. Bapak minta waktunya kepada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Nah, silakan anak Merta ya, Ari Merta, ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Oke, terima kasih Bapak. Mohon izin untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran sebagai rasa syukur, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun ya, selalu harus diawali dengan berdoa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Baik. Bapak akan menayangkan PowerPoint Bapak dulu ya. Bagaimana anak-anak? Apakah PPT PowerPoint Bapak sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai getaran, gelombang, dan bunyi, yaitu subtopiknya adalah karakteristik bunyi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang getaran, gelombang, dan bunyi, tetapi subtopiknya adalah mengenai getaran ya anak-anak. Ya. Baik, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak sudah mengirimkan link Google Form untuk absensi. Silakan kalian isi untuk absensi sebagai bukti fisik yang bisa nanti Bapak serahkan kepada kepala sekolah ya. Jika kalian misalnya hadir, isi keterangan hadir pada link yang sudah Bapak kirim melalui WA Group. Bapak lihat dari peserta di sini semuanya hadir ya anak-anak ya? Hadir Pak. Hadir semuanya. Hadir Ya, Pak. terima kasih ya atas partisipasinya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, dalam pembelajaran daring, kalian masih tetap antusias untuk mengikuti pembelajaran ya. Pak mencoba untuk memotivasi, memberikan apresiasi. Kira-kira dari tayangan yang Bapak tayangkan ini, ada yang tahu enggak gambar apa ini? Gambar alat musik apa ini? Alat Penting, musik Pak. tradisional Pak. Penting. Iya, bagus sekali, Ana ya. Ini merupakan alat musik tradisional, ya, namanya penting. Bukan masalahnya penting ya, tapi namanya memang penting. Penting merupakan salah satu musik tradisional khas
Kabupaten Karangasem ya. Alat musik penting ini bentuknya unik, menyerupai gitar, akan dawai bentuk seperti yang terdapat pada piano, di mana fungsinya alat musik ini adalah sebagai pelengkap atau pendukung acara Dewa Yadnya, Putra Yadnya maupun manusia Yadnya. Nah, ini merupakan lokal genius anak-anak ya, kearifan lokal, bahwasanya kalian juga harus mengetahui alat-alat musik yang ada di daerah kalian masing-masing ya, untuk mengenal biar tidak dilupakan ya, seperti itu. Barangkali di Buleleng ada alat musik yang menyerupai seperti ini kira-kira anak-anak yang menggunakan senar atau dawai, kira-kira ada ya? Rebab, iya, bagus sekali ya. Baik, selanjutnya Pak akan menayangkan, perhatikan dulu ya, fokus pada tayangan. Bapak akan menayangkan sebuah video yang tentunya video ini terkait dengan materi pada hari ini, yaitu mengenai karakteristik bunyi. Perhatikan ya anak-anak. Ada istilah senior atau junior. Iya. Kira-kira siapa yang tadi memainkan gitar itu? Ada yang tahu ya? Dewa Bujana, Pak. Dewa Bujana, Pak. Pak Bujana. Ya, Dewa Bujana ya, bukan Dewa Agung itu ya. Itu Dewa Bujana ya anak-anak ya. Dewa Bujana ini seorang legend ya anak-anak. Sudah sampai ke go internasional, mengharumkan nama daerahnya, daerah Bali ya. Hanya dengan keterampilan memainkan gitar, dia mampu mengharumkan namanya sampai ke go internasional. Bapak harapkan dengan video ini dapat memotivasi kalian agar nantinya mampu mengikuti jejak-jejak beliau seperti itu. Baik, untuk menegaskan apa saja yang akan kita pelajari ya, untuk memfokuskan apa yang kita pelajari pada hari ini, Bapak akan jabarkan kompetensi dasarnya menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua, keterampilannya menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Berarti nanti kalian diharapkan dapat mempresentasikan hasil diskusi dan yang ya lakukan ya anak-anak. Kemudian tujuan pembelajarannya ini penting ya. Sebelum kita mulai belajar, kalian harus mesti tahu apa itu tujuan pembelajarannya ya, agar nanti apa yang kalian kerjakan pada diskusi dan percobaan untuk penjabarannya kerjaan kalian. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara frekuensi bunyi dengan tegangan. Ya, dapat tegaskan ya, frekuensi bunyi dengan tegangan. Kemudian yang kedua, melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara frekuensi bunyi dengan panjang pendeknya dawai. Ya, antara frekuensi dengan panjang pendeknya dawai. Kemudian yang ketiga, melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara frekuensi bunyi dengan luas penampang. Yang keempat, kalian presentasi. Tadi Bapak berusaha menegaskan ya tujuan pembelajaran ini, yang mana Bapak tekankan artinya penting ya, seperti itu, agar di dalam proses pembelajaran mengikutinya seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok. Bapak minta kepada kalian untuk membentuk kelompok secara heterogen. Untuk pembelajaran kemarin kan sudah dibentuk kelompoknya ya. Bapak minta ada 3 orang wanita, kemudian perempuan, kemudian ada laki-laki. Tujuannya apa? Agar ada terjadi interaksi, kemudian ada memiliki kognitif yang lebih tinggi, nah, dengan kognitif yang lebih rendah, agar bisa saling membantu seperti itu. Jadi kelompoknya jangan ya seperti yang kemarin.
Kemudian Bapak sudah memberikan LKPD dan materi ajar ya melalui WA Group kemarin ya. Bapak memang sengaja tidak memberikan tugas khusus ya. Bapak hanya meminta kepada kalian untuk membaca dan mengerti runtutan apa yang harus kalian kerjakan pada pembelajaran hari ini. Di dalam LKPD itu ada suatu fenomena. Bapak berikan fenomena ya, stimulus dawai dalam kehidupan sehari-hari. Bapak bacakan saja ya anak-anak. Angga ingin bernyanyi sambil memainkan gitar untuk menghibur temannya yang sedang berulang tahun. Tetapi ketika dia ingin mencoba gitarnya, suara gitarnya tidak sesuai yang diinginkannya. Angga berusaha menyetel senar gitar agar suara gitar harmonis. Angga menyetel gitar dengan mengecangkan dan mengendorkan senar gitar. Yaitu yang mengecangkan dan mengendorkan senar gitar ada pada ujungnya ya anak-anak ya. Lalu mencoba dengan menekan kolom-kolom pada gitar, baik yang dekat dengan lubang gitar maupun yang jauh dengan lubang gitar. Itu tujuannya untuk mengharmoniskannya. Lalu selanjutnya membandingkan antara senar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga suara gitar yang harmonis dapat terjadi. Ya, perlu kalian ketahui senar 1 itu ada yang paling bawah, yang ukurannya lebih kecil ya anak-anak ya, diameternya kecil. Kemudian senar 2 semakin besar sampai senar 6 itu semakin besar ya. Kemarin Bapak minta juga sesuai dengan tagihan pada LKPD, Bapak minta setiap kelompok untuk menyiapkan alat dan bahannya yaitu berupa gitar ya. Bapak minta tidak memaksa ya kepada anak-anak, jika kalian bisa meminjam alangkah baiknya meminjam seperti itu. Karena alat utama yang digunakan dalam praktikum hari ini adalah sebuah gitar ya anak-anak. Untuk lebih detailnya silakan kalian cermati nanti di LKPD ya. Siapa di antara kalian pernah bermain gitar di sini? Saya Pak Guru. Ya, anak Ari ya. Oke. Kalau biasanya memainkan gitar itu sebelum memainkannya kadang-kadang kalau suaranya false itu apa langkah yang harus dilakukan? Iya, langkahnya adalah dengan menyetem, Pak. Bahasa lainnya menyetel, ya, dengan memutar-mutar pengaturan yang ada di ujung seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nanti dicari nadanya supaya sesuai frekuensinya. Seperti itu, Bapak, kurang lebih. Iya, bagus sekali. Ya, tuh. Berarti untuk gitar ini tidak semuanya bisa ya, Nana. Itu hobi ya. Barangkali ada yang suka memang benar menyukai gitar. Dia akan langsung menyanyikannya seperti itu. Tidak semuanya ya, tidak semuanya. Tapi setidaknya kalian pernah menyaksikan orang yang sedang bermain gitar ya Nana ya. Setelah Bapak berikan fenomena pada LKPD, selanjutnya Bapak akan meminta kalian mengidentifikasi, kemudian membuat rumusan masalah, kemudian selanjutnya membuat hipotesis. Identifikasi itu bisa dilihat dari fenomena yang tadi Bapak berikan ya. Misalnya ada hubungan apa dengan ini, seperti itu. Bapak tidak akan jelaskan lagi ya, karena di pertemuan kemarin di Getaran kita sudah melakukan kegiatan seperti ini, mengidentifikasi, membuat rumusan masalah, kemudian membuat dugaan sementara. Tetapi kalau misalnya kalian masih merasa bingung atau misalnya lupa, nanti di dalam diskusi WA Group bisa kalian tanyakan, kita diskusi bersama ya anak-anak ya, seperti itu. Kemudian setelah kalian melakukan mengamati fenomena dari mengidentifikasi, membuat rumusan masalah, kemudian membuat hipotesis, selanjutnya adalah kalian melakukan praktikum seperti yang Bapak bilang tadi. Praktikum alat utama yang harus disiapkan adalah sebuah gitar. Nah, ini langkah-langkahnya sudah Bapak buat ya seperti itu. Pertama, bagaimana bunyi yang dihasilkan masing-masing senar, bagaimana hubungan ketebalan tali dawai dengan frekuensi, kemudian bagaimana hubungan tegangan dawai dengan frekuensi, kemudian selanjutnya bagaimana hubungan panjang pendeknya dawai dengan frekuensi. Itu yang nantinya kalian lakukan dalam kerja kelompok di kelompoknya masing-masing. Ya, walaupun kerja kelompok, tetapi yang bekerja tetap secara individu anak-anak ya,
secara individu, kalian melakukannya, kemudian apa yang kalian dapat datanya kalian diskusikan lagi ya di dalam WA group. Jika ada masalah di kelompok juga tidak mampu diselesaikan, bisa kalian bertanya kepada Bapak. Nanti Bapak akan membimbing dan memberikan fasilitas kepada kalian ya. Selanjutnya baru kalian lanjutkan dengan membuat kesimpulan ya, seperti itu anak-anak ya. Baik, selanjutnya Bapak sudah menjelaskan apa yang mesti dan harus kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah LKPD, kemudian alat dan bahan apa yang diperlukan dalam percobaan ini, kemudian apa yang dicari hubungan-hubungannya sampai dengan membuat kesimpulan. Kira-kira dari penjelasan Bapak mengenai pengisian dari LKPD itu kira-kira ada masalah ya anak-anak ya? Ada yang ditanyakan ya? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Tidak, Semua Pak. bisa dilaksana. Iya, bagus sekali ya anak-anak ya. Karena kemarin memang Bapak sudah sebelumnya sudah mengirimkan LKPD lewat WA, dan ada beberapa anak yang bertanya juga ya, walaupun Bapak tidak suruh bertanya, tapi anak-anak itu langsung bertanya, dia membaca isi dari LKPD itu. Bapak sangat antusias sekali terhadap anak yang seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak minta kalian untuk kembali ke kelompoknya ya, ke kelompoknya untuk mendiskusikan dan melakukan percobaan ya. Untuk sementara Google Meet-nya Bapak akan menghentikan, kita langsung masuk ke WA group seperti itu. Baik, waktu untuk diskusi dan percobaan sudah selesai anak-anak. Ya, waktunya sudah 60 menit berjalan. Selanjutnya Bapak akan meminta kepada kalian untuk melakukan presentasi ya, presentasi. Nanti yang melakukan presentasi adalah salah satu di antara kelompoknya itu untuk menyajikan hasil yang didapat. Tapi jangan kalian yang merasa tidak mampu, kalian sembunyi saja. Ya, untuk itu namanya kegiatan presentasi ini Bapak nilai ya anak-anak ya. Bapak nilai, nanti siapa gantinya untuk pertemuan berikutnya, nanti siapa yang gantinya. Tidak itu saja. Ya, seperti itu. Baik. Untuk menghemat itu, Bapak meminta pada perwakilan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusi dan hasil percobaannya. Bapak minta kepada siapa kemarinnya, Nak Yatri ya, Nak Yatri. Bisa mendengar suara Bapak? Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya di sini mewakili teman-teman ya Bapak ya, setelah percobaan dari LKPD yang Bapak berikan. Di sini saya dan kami itu menemukan dalam identifikasi masalah itu ada 3 ya Bapak ya. Yang pertama yaitu menyetel gitar dengan mengencangkan dan mengendorkan senar gitar. Kemudian yang kedua menekan tombol-tombol pada gitar, baik yang dekat dengan lubang maupun yang jauh dengan lubang gitar. Kemudian yang ketiga yaitu membandingkan antara senar 1, 2, 3 sampai yang ke-6. Kemudian untuk rumusan masalahnya, dari identifikasi masalah yang ditemukan bahwa rumusan masalahnya yaitu yang pertama adalah bagaimana hubungan antara tegangan senar gitar atau dawai dengan frekuensinya. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara panjang pendek senar gitar atau dawai terhadap frekuensi. Kalau tadi ada tegangan yang pertama, yang kedua ada panjang pendek, yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara luas penampang senar gitar atau dawai dengan frekuensinya. Begitu untuk rumusan masalah. Kemudian untuk dugaan sementara, hipotesis dari kami memperoleh bahwa hasil dugaan kami ya Pak ya untuk sementara, semoga nanti benar nanti semakin besar tegangannya ya, ternyata semakin besar juga frekuensinya, artinya ini kan tegangan dan frekuensi itu sebanding gitu. Kemudian yang kedua, berarti semakin pendek senar gitar, semakin pendek itu ternyata semakin besar juga frekuensinya.
Kemudian yang terakhir, semakin kecil luas penampang senar gitar, semakin besar frekuensinya gitu. Begitu pemaparan dari kelompok kami. Mungkin sekiranya nanti bisa Tiang kembalikan lagi ke Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Nak Yati, luar biasa sekali ya pemaparannya. Artinya sudah melakukan percobaan dan melakukan identifikasi, kemudian rumusan masalah dan dugaan sementara. Ya, terima kasih. Baik sekali Bapak berikan acungan jempol ya untuk Nak Yati ya. Itu untuk pengantar kegiatan pada LKPD ya, untuk mencari identifikasi masalah, rumusan masalah, dugaan sementara. Maaf ya anak-anak, Bapak harap kelompok 2 dan kelompok 3 mencatat apa-apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Tadi Bapak lupa menyampaikan ya, dicatat. Barangkali ada yang berbeda jawabannya, bisa nanti kita berdiskusi ya. Nanti terakhir Bapak akan merefleksikan apa yang semestinya bersama kalian tentunya ya. Baik, untuk selanjutnya hasil percobaan Bapak minta presentasi dari kelompok 2 dari Nak Dewi Hana. Silakan. Ini ketua kelompoknya Nak Dewi Hana ya kemarin ya? Iya Pak. Ya. Ya silakan Nak Dewi Hana untuk menyampaikan. Izin Pak, saya mau menyampaikan. Oke Bapak, saya ingin menyampaikan hasil yang saya lakukan bersama teman-teman Pak Nge. Nah, untuk yang di sini, kegiatannya di sini saya menggunakan perbedaan pada tali dawai, kemudian tegangan dawai, dan panjang atau pendeknya dawai. Untuk yang pertama, misalnya pada soal di LKPD, apakah bunyi yang dihasilkan semakin tinggi atau rendah frekuensinya yang hubungannya dengan ketebalan tali dawai. Di sana saya mendapatkan hasil ya benar semakin tinggi. Lalu hubungan ketebalan tali dawai yang saya peroleh di sana adalah semakin tebal tali dawai maka frekuensinya semakin kecil, dan semakin tipis tali dawai maka frekuensinya semakin besar Pak. Jadi kalau saya katakan di sini tali dawai itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah kemudian untuk yang di sana saya mencoba dengan tegangan dawainya. Jadi apakah frekuensi bunyi semakin besar ketika tegangan diperbesar? Yang saya dapatkan ya semakin besar. Jadi hubungannya adalah semakin besar tegangan dawai maka semakin besar juga frekuensinya Pak. Kemudian semakin kecil tegangan dawai maka semakin kecil pula frekuensinya. Jadi kalau saya simpulkan di sini tegangan dawai berbanding terbalik dengan frekuensinya. Kemudian untuk yang terakhir ada percobaan tentang hubungan panjang atau pendeknya dawai. Di sana apakah semakin pendek senarnya akan semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan? Jawaban saya ya semakin tinggi Pak. Karena kalau saya lihat hubungannya di sana, semakin panjang dawai maka semakin kecil frekuensinya, dan semakin pendek dawai semakin besar frekuensinya. Jadi hubungannya panjang pendek dawai berbanding terbalik dengan frekuensinya. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk hasil percobaan saya dan teman-teman Bapak. Terima kasih. Iya luar biasa ya. Bapak berikan aplaus ya. Yang lain coba berikan aplaus dulu ya kepada Bu Dewi Hana. Kepada Dewi Hana, Nak Dewi Hana ya. Baik, kira-kira dari penyajian kelompok 1 dan kelompok 2 kira-kira ada jawaban yang berbeda ya anak-anak ya? Bagaimana? Ada jawaban yang berbeda terhadap pemaparan kelompok 1 dan kelompok 2 sebelum disimpulkan oleh kelompok 3? Sama Pak. Ya. Ya, berarti memang kalian mengerjakan secara tekun ya anak-anak sesuai dengan langkah-langkah yang Bapak berikan ya. Sebentar kita refleksikan. Kemudian untuk selanjutnya Bapak minta untuk kelompok 3 untuk menyimpulkan ya, menyimpulkan dari kegiatan praktikum yang sudah
dilakukan. Bapak minta kelompok 3 perwakilannya yaitu Nak Ganitri, kan Nak Ganitri ada ya, Nak Ganitri? Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Saya akan menyimpulkan berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan. Nah, kesimpulannya adalah ketebalan dawai, tegangan dawai, dan panjang pendek dawai berpengaruh terhadap frekuensi. Adapun pengaruhnya atau hubungannya, itu yang pertama, semakin tebal tali dawai, maka frekuensinya makin kecil. Dan semakin tipis tali dawai, frekuensinya semakin besar. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, semakin besar tegangan dawai, maka semakin besar frekuensinya. Dan semakin kecil tegangan dawai, maka semakin kecil pula frekuensinya. Untuk yang ketiga, semakin panjang dawai, maka semakin kecil frekuensinya. Dan semakin pendek dawai, semakin besar frekuensinya. Itu Bapak, terima kasih. Luar biasa. Kalau Bapak mengajar seperti ini tentunya sangat gampang ya kalau semuanya muridnya pintar seperti ini ya. Apa yang kalian sajikan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sampai menyimpulkan, Bapak lihat ya dari tujuan pembelajarannya sudah nyambung ya anak-anak ya. Seperti itu. Baik, Bapak mungkin tidak menyimpulkan ya. Karena apa yang disimpulkan oleh kelompok 3 sudah Bapak lihat sesuai dengan percobaan tadi kalian sudah menjawab bahwa untuk pembahasan fenomena dan kegiatan praktikum itu sama jawabannya ya. Sama, berarti kesimpulannya di sini sama dengan kelompok 3 yaitu semakin tebal tali dawai maka frekuensinya semakin kecil. Dan semakin tipis tali dawai maka frekuensinya semakin besar. Mohon dicatat ya anak-anak ya. Barangkali kata-katanya atau redaksinya kurang bagus, silakan kalian diperbarui lagi untuk laporannya. Bapak minta laporannya lagi 3 hari ya anak-anak ya. Bisa kan 3 hari lagi untuk membuat laporannya? Bisa Pak. Bisa. Lagi 3 hari. Untuk mengumpulkan laporannya dibuat sedemikian rupa ya, seperti laporan yang pertama pada waktu kita melakukan praktikum getaran. Bapak sudah berikan langkah-langkahnya untuk membuat laporan. Lakukan seperti itu ya. Nah ya, Bapak minta lagi 3 hari dikumpulkan. Bapak akan mencoba memeriksa apakah memang dengan penyajian yang diberikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu kalian mampu menerima. Ya, seperti itu, kembali menuliskannya dengan baik, jawaban-jawabannya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Bapak akan memberikan tugas ya, yaitu evaluasi tentang materi hari ini mengenai karakteristik bunyi. Tugas nanti akan Bapak share lewat WA group ya. Nanti aplikasi yang Bapak gunakan adalah Google Form. Kalian tinggal mengklik link yang Bapak berikan dan memilih jawaban A, B, C, atau D ya. Seperti ini nanti akan kelihatan skornya berapa. Seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa. Ya. Baik, Bisa, Pak. sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, tadi sudah ada proses menyimpulkan dari teman kalian, kemudian Bapak juga sudah menegaskan kesimpulan terakhir. Kira-kira ada lagi enggak pertanyaan mengenai materi hari ini, yaitu karakteristik bunyi? Ada masalah-masalah yang terkait dengan materi hari ini, kira-kira? Sudah jelas Pak. Sudah Pak, tidak. Baik, kalau sudah jelas. Nah, tadi Bapak mulai dengan doa ya memulainya, maka untuk proses pembelajaran akhir Bapak tutup juga dengan doa ya anak ya. Bapak minta kepada Gede Sutaryo ya untuk menutup dan memimpin doa ya hari ini. Silakan untuk Gede Sutaryo, Bapak minta bantuannya untuk menutup dengan doa nggih. Nggih, Bapak. Izin untuk memimpin rekan-rekan. Karena pembelajaran sudah selesai, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai.
doa selesai. Waktu saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Nak Gede ya untuk doanya. Baik, hari ini Bapak akhiri pembelajaran tentang karakteristik bunyi. Akhir kata Bapak tutup dengan Parama Santi ya. Santi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.